Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya beserta teman-teman saya akan memaparkan materi dan juga isu mengenai permintaan dan penawaran agregat pada masker medis saat pandemi COVID-19. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Nurul Latifah. Saya Aulia Arsidewi. Saya Fatihah Nurmoli. Saya Regita Fitri Cahyani. Saya Rina Novitasari. Baik, langsung saja masuk ke materi. Untuk yang pertama adalah pengertian. Ada dua pengertian, yaitu pengertian permintaan agregat dan juga pengertian penawaran agregat. Permintaan agregat adalah jumlah total dari seluruh permintaan barang dan jasa yang ingin dibeli dari seluruh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah dalam sebuah negara. Sedangkan penawaran agregat adalah jumlah total penawaran barang dan jasa yang diproduksi dan dijual pada setiap tingkat inflasi di sebuah negara. Selanjutnya di sini ada faktor permintaan dan penawaran agregat pada masker. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permintaan agregat masker. Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang mungkin mempengaruhi permintaan masker. Yang pertama ada kondisi kesehatan masyarakat. Jika ada wabah penyakit menular seperti flu, SARS, MERS, atau COVID-19, permintaan masker cenderung meningkat secara signifikan. Tingkat penyebaran penyakit dan kesadaran akan pentingnya penggunaan masker dapat mencegah penularan. Masker dalam mencegah penularan dapat mempengaruhi permintaan. Yang kedua, ada peraturan pemerintah. Tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menetapkan kebijakan penggunaan masker juga dapat mempengaruhi permintaan. Jika pemerintah mewajibkan penggunaan masker di tempat umum atau mengatur kebijakan penutupan yang berhubungan dengan masker, permintaan masker dapat meningkat. Yang ketiga, ada kesadaran masyarakat. Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang manfaat penggunaan masker dalam mencegah penyebaran penyakit juga dapat mempengaruhi permintaan. Jika masyarakat semakin sadar akan pentingnya menggunakan masker, permintaan akan cenderung meningkat. Yang keempat, ada ketersediaan masker. Ketersediaan masker di pasar juga dapat mempengaruhi permintaan. Jika pasokan masker terbatas, permintaan cenderung meningkat karena orang akan berusaha untuk mendapatkan masker meskipun dengan harga yang lebih tinggi. Yang kelima, perubahan musiman. Permintaan masker juga dapat dipengaruhi oleh perubahan musim. Misalnya, di beberapa wilayah, permintaan masker mungkin meningkat selama musim flu atau musim dingin ketika orang lebih rentan terhadap infeksi pernapasan. Yang keenam, persepsi resiko. Persepsi individu terhadap resiko infeksi atau kebutuhan perlindungan tambahan juga dapat mempengaruhi permintaan masker. Ketika ada peningkatan kesadaran tentang resiko kesehatan, permintaan masker dapat meningkat. Baik, yang selanjutnya, berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penawaran agregat masker. Yang pertama, kapasitas produksi. Kapasitas produksi masker, baik di tingkat nasional maupun internasional, akan mempengaruhi penawaran agregat. Jika kapasitas produksi meningkat, penawaran masker akan meningkat pula. Yang berikutnya ada ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku yang digunakan untuk membuat masker seperti kain, filter, dan tali pengikat akan mempengaruhi penawaran.
Jika pasokan bahan baku terbatas, maka penawaran masker akan terhambat. Yang ketiga ada kemampuan produksi. Kemampuan produsen dalam produksi masker dalam jumlah yang memadai akan mempengaruhi penawaran agregat. Produsen memiliki fasilitas produksi yang efisien dan teknologi yang memadai, maka mereka dapat meningkatkan penawaran masker. Selanjutnya yang keempat, peraturan pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait produksi dan distribusi masker juga dapat mempengaruhi penawaran. Jika pemerintah memberikan insentif atau memfasilitasi produksi masker, penawaran dapat meningkat. Yang kelima, perubahan harga bahan baku. Jika harga bahan baku untuk produksi masker mengalami kenaikan yang signifikan, produsen mungkin akan menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi, yang dapat mempengaruhi penawaran agregat. Yang keenam, perubahan harga masker. Perubahan harga masker di pasar dapat mempengaruhi penawaran jika harga masker meningkat. Produsen mungkin akan meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan yang lebih tinggi. Yang ketujuh ada kejadian krisis atau bencana. Kejadian seperti wabah penyakit, bencana alam, atau krisis kesehatan dapat menyebabkan peningkatan permintaan masker. Produsen mungkin akan meningkatkan penawaran masker sebagai respon terhadap situasi tersebut. Selanjutnya studi case. Virus corona merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Penderita COVID-19 dapat terjadi gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang cukup berat hingga berujung pada kematian. Coronavirus dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk diantaranya terdapat ibu hamil dan menyusui. Virus corona menjadi wabah yang mematikan yang terjadi semenjak Desember 2019 hingga saat ini. Banyak warga di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terkena dampak pandemi ini. Hal ini membuat banyak negara yang pada akhirnya melakukan lockdown dan pembatasan sosial, berakibat pada terganggunya aktivitas masyarakat. Banyaknya karyawan yang bekerja di rumah dan sekolah online. Selain itu, banyak pedagang kecil yang dagangannya tidak laku, merupakan dampak yang ditimbulkan dari adanya wabah ini. Virus COVID global diketahui sampai tanggal 15 September 2021 mencapai 226.687.133.000 kasus dengan angka kematian mencapai 4.663.332 korban. Di Indonesia sendiri sudah mencapai 4.178.164.000 korban, 3.953.519.000 dinyatakan sembuh, dan 139.682 diantaranya meninggal dunia. Maraknya penyebaran COVID-19 menimbulkan ketakutan bagi masyarakat Indonesia. Berbagai cara pencegahan dilakukan, terutama wajib memakai masker, sehingga masyarakat mengakibatkan pelonjakan harga masker yang sangat signifikan. Pelonjakan masker secara ekstrim ini membawa kemungkinan adanya market shortage. Market shortage terjadi apabila permintaan barang tidak seimbang dengan ketersediaan barang yang diminta sehingga harga barang meningkat dan terjadilah pelonjakan harga yang ekstrim. Terdapat dua jenis masker yang dapat mencegah penularan COVID-19, yaitu masker medis dan masker N95. Namun, mahalnya harga pada kedua jenis masker tersebut membawa dampak yang begitu besar, terutama bagi masyarakat kalangan bawah. Tidak banyaknya perusahaan yang memproduksi masker tersebut juga mempengaruhi harga yang melonjak, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan masker dengan permintaan masker yang membuat harga melambung tinggi. Hal ini mengakibatkan banyak muncul pengusaha rumahan yang memproduksi masker secara mandiri.
dengan berbahan dasar kain. Dengan demikian, masyarakat akan lebih memilih memakai masker berbahan kain dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Untuk yang selanjutnya adalah sejak pandemi virus corona pertama kali teridentifikasi di Indonesia, masker medis menjadi barang yang langka di pasaran. Kelangkaan ini menyebabkan harga barang-barang tersebut melambung tinggi, berkali-kali lipat dari harga normalnya. Sebagian oknum mengambil kesempatan menimbun masker medis tersebut untuk kemudian dijual dengan harga yang fantastis. Jadi, dalam kasus ini bisa dikatakan permintaan akan masker meningkat dan penawaran tetap, sehingga harga menjadi naik. Permintaan masker medis saat pandemi COVID-19 memang meningkat pesat dengan dibarengi penawaran yang tetap sehingga menyebabkan harga naik. Saat pandemi, masker medis memang menjadi barang yang diwajibkan sebagai salah satu protokol kesehatan. Namun, adanya kelangkaan menyebabkan kenaikan harga. Mahalnya masker medis mendorong industri rumahan membuat masker dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Yang selanjutnya yaitu kurva permintaan dan penawaran agregat. Jika kita bandingkan dengan kondisi saat ada COVID-19, permintaan atau demand masih tiba-tiba melambung tinggi. Namun belum disertai dengan kaitan penawaran atau supply. Hal tersebut terlihat dari permintaan yang bergeser ke kanan, kemudian menyebabkan titik keseimbangan pasar masker bergerak ke kanan atas. Kondisi inilah yang dirasakan di awal bulan COVID-19 serta mencatatkan dengan naik berkali lipat dari harga biasanya. Lagi ditambah dengan oknum yang ingin mengambil keuntungan di kasus kesulitan. Oknum tersebut membeli masker yang ada di pasaran lalu disimpan atau ditimbun dengan tujuan agar persediaan masker semakin langka, yang mengakibatkan harga masker melambung tinggi. Kemudian harga masker melambung tinggi, oknum baru akan menjualnya dengan harapan memperoleh keuntungan pribadi yang makin besar. Setelah mengetahui kasus penawaran harga pada masker, dapat ditarik kesimpulan secara keseluruhan permintaan dan penawaran harga dari masker dipengaruhi oleh beberapa faktor. Permintaan masker dipengaruhi oleh kondisi kesehatan masyarakat, peraturan pemerintah, kesadaran masyarakat, ketersediaan masker, perubahan musiman, dan persepsi risiko individu. Sementara itu, penawaran masker dipengaruhi oleh kapasitas produksi, ketersediaan bahan baku, kemampuan produksi, peraturan pemerintah, harga baku, perubahan harga masker, dan kejadian krisis atau bencana. Ketika permintaan masker meningkat, perusahaan harus melakukan penawaran mereka untuk memenuhi kebutuhan saat. Namun, peningkatan permintaan yang tiba-tiba seperti dalam kasus penyakit dapat menimbulkan tantangan dalam meningkatkan produksi masker dengan cepat. Faktor eksternal seperti ketersediaan baku dan peraturan pemerintah juga dapat mempengaruhi penawaran agregat dalam situasi di mana permintaan melebihi penawaran, harga masker cenderung naik. Ini dapat mempengaruhi aksesibilitas masker bagi masyarakat yang sebenarnya. Pemerintah dapat berperan dalam mengatur kebijakan dan regulasi untuk memastikan ketersediaan dan harga yang wajar bagi masker. Mengenali dan memahami faktor-faktor yang memenuhi permintaan dan penawaran harga masker penting dalam menghadapi situasi kesehatan masyarakat yang membutuhkan perlindungan tambahan.
Kemudian opini dari saya, adanya penimbunan masker medis oleh sebagian pengguna menyebabkan permintaan masker medis mengalami kenaikan, dibarengi dengan penawaran tetap, sehingga harga masker medis naik melambung tinggi. Ketidakseimbangan antara kesediaan masker medis dengan permintaan masker menjadi problem saat pandemi. Namun, adanya masker kain yang dijual lebih murah daripada masker medis membantu mengembalikan keseimbangan harga masker. Selanjutnya yaitu menurut opini saya, saat ini wabah COVID-19 sudah menurun secara drastis, sehingga banyak orang yang sudah tidak memakai masker saat bepergian. Namun, di beberapa tempat masih ada yang menganjurkan memakai masker. Permintaan dan penawaran agregat terhadap masker masih cukup signifikan, dikarenakan masih ada beberapa tempat yang menganjurkan memakai masker. Dan sekarang sudah banyak masker dengan harga yang lebih terjangkau. Permintaan terhadap masker juga masih relatif tinggi, namun tidak seperti saat pandemi. Selanjutnya, menurut opini saya, selama masa pandemi, permintaan masker bilang sangat tinggi, karena semua orang membutuhkan masker agar dapat meminimalisir penularan virus dari orang lain. Namun, ada masyarakat yang menganggap remeh penggunaan masker itu tidak penting, menyepelekan akan kesehatannya sendiri, seakan-akan dirinya tidak akan terjangkit virus tersebut. Selanjutnya opini dari saya yaitu, situasi darurat kesehatan masyarakat seringkali menyoroti pentingnya memiliki kapasitas produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan masker yang meningkat. Investasi dalam fasilitas produksi, teknologi, dan sumber daya manusialah yang memadai dapat membantu memastikan peningkatan penawaran masker dalam waktu yang cepat. Permintaan dan penawaran agregat masker juga dapat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan masker dalam melindungi diri sendiri dan orang lain. Edukasi yang efektif dan kampanye kesadaran dalam membantu meningkatkan permintaan dan pemahaman akan pentingnya penggunaan masker yang pada gilirannya dapat mempengaruhi penawaran. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat ketidaktepatan kata dan materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.